Basa-basi. Kenalin, aku Natasha Sagala dari SMA N 1 Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Sumber bertutur saya kali ini berasal dari artikel yang berjudul Saring Sebelum Sharing yang ditulis oleh Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kita hidup di mana kata-kata bisa lebih cepat daripada angin. Satu sentuhan jari kita dapat membuat seluruh dunia tahu apa sih yang hari ini sedang kita pikirkan. Namun, apakah yang kita bagikan adalah suatu kebaikan? Teman-teman, coba deh, aku mau nanya, siapa di sini yang bangun tidur pasti langsung scroll HP, langsung nyari HP aku mana ya? Aku juga gitu loh teman-teman. Kayak aneh banget gak sih kalau kita belum buka HP kita untuk sekedar scroll TikTok cari hiburan, atau baca berita, atau bahkan cuma ngeliat siapa aja sih yang udah like postingan terbaru kita. Nah, namun di semua kemudahan digital itu ada dampak buruk yang mengikuti kita loh teman-teman. Nah, jadi gini teman-teman. Menurut data dari Kominfo, pada tahun 2023 sudah tersebar 2000 lebih kasus penyebaran hoax di Indonesia. Wah, banyak banget gak sih? Dan lebih parahnya lagi, 30% diantaranya berisi ujaran kebencian. Wah, itu takut banget gak sih teman-teman? Kayak bayangin, kita salah satu korban dari 30 ujaran kebencian itu. Sosial media yang seharusnya jadi tempat hiburan kita malah jadi sumber ketakutan kita. Gak kebayang ya teman-teman. Nah, namun untuk mengatasi hal tersebut, terdapat salah satu langkah sederhana yang bisa kita ambil bersama melalui satu kata, yaitu santun. Santun bukan cuma kata sopan yang biasa kita dengar dari mulut orang tua kita, namun bisa menjadi pedoman sederhana agar kita tidak tersesat di dunia maya ini. Jadi, apa sih santun itu? Yuk, kita bahas satu persatu, mulai dari S, yaitu saring sebelum sharing. Teman-teman pasti sering kan membagikan sesuatu dari berita atau artikel yang teman-teman lihat karena judulnya itu sangat menarik. Nah, namun teman-teman, gak semua yang judulnya menarik itu sama dengan isinya. Ada yang judulnya apa, isinya apa. Nah, itu yang harus jadi pemerhatian teman-teman semuanya. Kita harus tahu apakah judul dan isinya itu sama. Kita harus saring terlebih dahulu sebelum kita menekan tombol bagikan. Selanjutnya ada A untuk apabila ragu, periksa dulu. Nah, banyak banget hoax yang kita nggak tahu ini hoax atau fakta ya. Nah, teman-teman bisa periksa dulu melalui situs-situs yang sekarang sudah tersedia. Melalui langkah sederhana ini, teman-teman bisa mencegah terjadinya penyebaran hoax yang melebar dan juga menjaga diri teman-teman sendiri dari kriminal hukum loh. Wah, langkah sederhana tapi manfaatnya besar. Selanjutnya ada N untuk netral terhadap isu. Di dunia yang digital ini, opini bisa datang dari mana saja. Semua orang berhak memberikan opininya masing-masing. Namun, netral terhadap isu bukan berarti teman-teman gak boleh memberitahu apa sih pendapat teman-teman terhadap berita yang teman-teman baca. Namun, teman-teman, aku ajak buat lebih memerhatikan apa sih yang akan teman-teman ucapkan, kapan teman-teman harus diam, dan kapan teman-teman harus bersuara. Selanjutnya adalah T untuk tampilkan perilaku positif. Di sosial media, walaupun tidak ada polisinya, tetap teman-teman harus menampilkan sesuatu yang positif, mulai dari membagikan kisah inspiratif teman-teman, atau bahkan mendukung teman-teman yang lain yang sedang berproses. Selanjutnya ada U untuk unggah yang bermanfaat. Di sosial media bukan hanya menjadi tempat hiburan kita teman-teman, tapi di situ juga kita bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat. Seperti banyak gak sih mamah-mamah teman-teman semua yang suka bikin konten memasak di Facebooknya masing-masing. Nah,
itu bisa menjadi adalah unggahan yang bermanfaat. Selanjutnya ada N untuk menolak ujaran kebencian. Dari banyaknya berita yang tersebar, mungkin teman-teman ada yang merasa tidak suka nih atas postingan tersebut. Nah, satu langkah kecilnya dengan cara tidak membalas kebencian dengan kebencian. Sebagai generasi Z, saya tahu betul kalau kita semua paling dekat dengan teknologi. Dari lahir kita sudah dikenalkan banyak teknologi, apalagi sekarang teknologi semakin berkembang. Nah, karena itu juga kita paling rentan terhadap hal-hal buruknya. Kita sering lupa di dunia ini bukan cuma ada kita, tapi ada orang lain yang juga punya perasaan sama kayak kita, yang mungkin bisa tersakiti atas apa yang udah kita posting, tapi juga bisa menghancurkan. Dan itulah kenapa kita harus menjadi pengguna yang bertanggung jawab. Teman-teman, kebebasan berekspresi bukan berarti teman-teman tidak boleh berekspresi, tapi adalah teman-teman harus bertanggung jawab apa yang akan teman-teman bagikan di media sosial. Saring sebelum sharing bukan berarti membatasi diri, tapi justru menunjukkan tanggung jawab kita dan etika kita dalam bermedia sosial yang cerdas. Satu klik bisa membagikan 1000 manfaat, namun satu klik juga bisa membawa masalah besar. Nah, pilihan ada di tangan kita. Mari jadi generasi yang santun, yang membagikan kebaikan dan menolak ujaran kebencian, karena perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil. Klik yang kita pilih dapat menentukan apa yang dikonsumsi orang lain. Sekian dari saya, sampai bertemu nanti teman-teman. Terima kasih.